Baik, Pak Gilang, mohon izin, ini saya ingin menyampaikan laporan terkait dengan penataan kelembagaan untuk urusan pemerintahan bidang pariwisata, karena kebetulan di dalamnya ada urusan trade dan ekraf, Pak. Ini sebagaimana surat keputusan Menteri, Pak, memang arahnya sih sebetulnya untuk penguatan dari fungsi ekraf itu untuk dibentuk perangkat daerah tersendiri begitu, Pak. Nah, ini izin Pak, sebetulnya arah kebijakan dari surat keputusan tersebut ada tiga, Pak. Yang pertama, urusan ekraf ini dilekatkan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, baik itu yang berdiri sendiri maupun digabung. Artinya memang ini dijadikan nomenklatur dari perangkat daerah, Pak, sehingga bisa jadi nomenklaturnya nanti menjadi dinas pariwisata dan kebudayaan serta ekonomi kreatif ataupun sebagainya begitu, Pak. Nah, lalu yang kedua, ekraf ini kita bentuk setingkat bidang di perangkat daerah. Dalam hal ini artinya bidang ekonomi kreatif. Dan ini sebetulnya penetapannya cukup dengan peraturan kepala daerah, Pak. Lalu juga ada juga bentuk lainnya di mana memang pemerintah daerah ini dimungkinkan untuk membentuk dinas ekraf secara tersendiri begitu, Pak. Nah, yang pembentukannya craft secara tersendiri ini ada kriteria khususnya tidak? Karena memang kalau kita lihat di PP 18 kan untuk ekonomi kreatif ini belum diatur seperti Betul. apa gitu. Nah, untuk eh, apa namanya secara ketentuan yang diatur di surat keputusan bersama tadi seperti apa, Kang? Ya betul, Pak. Jadi sebetulnya di surat keputusan tadi memang diatur, Pak, apabila memang ekraf ini akan dibentuk menjadi dinas tersendiri. Yang pertama itu perlu dilihat apakah memang kekuatan fiskal dari daerah itu cukup tinggi, Pak. Lalu juga memenuhi penganggaran atau memenuhi mandatory spending. Lalu juga alokasi belanja pegawai setinggi-tingginya tidak boleh melebihi dari 30%, Pak, sebetulnya. Lalu juga pemerintah daerah bisa menjamin bahwa dinas ekraf dapat meningkatkan PAD, serta pemerintah daerah juga perlu menjamin bahwa mampu mengendalikan inflasi selama 2 tahun terakhir, Pak, begitu, Pak. Nah, menurut Kang Juli, dari keputusan bersama, kemudian juga ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk pembentukan ekonomi kreatif ini, apakah itu berdiri sendiri digabung dengan dinas pariwisata dan sebagainya, atau bahkan menjadi bidang misalkan itu. Nah, rekomendasinya dari Kang Juli seperti apa dari hasil analisis yang sudah dilakukan? Baik, Pak, mohon izin, Pak. Sebenarnya kita juga sudah melakukan langkah-langkah, Pak. Ini juga sudah kita diskusikan dengan perangkat daerah terkait, dalam ini dinas pariwisata dan kebudayaan, dan juga memang sudah saya lakukan analisis, Pak. Yang pertama adalah eh, sepertinya untuk saat ini tidak memungkinkan dibentuk dinas maupun perangkat daerah tersendiri, Pak, untuk yang melaksanakan ekraf. Ini yang pertama, kita menimbang bahwa saat ini di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ekraf ini menjadi suburusan, Pak, bukan urusan. Artinya memang ini tidak mungkin untuk jadi perangkat daerah tersendiri karena pemetaan, tipologi dan sebagainya itu belum bisa ditetapkan. Lalu juga kaitan dengan Permendagri 90 tentang nomenklatur, program dan kegiatan, itu juga sama, Pak. Jadi urusan ekraf ini bukan menjadi urusan pemerintah tersendiri, sehingga nanti pada saat proses penganggaran ini juga akan menyulitkan gitu, Pak. Nah, sebetulnya yang paling praktis dan realistis itu adalah dibentuk setingkat bidang, Pak, dan kita lekatkan fungsinya di dinas pariwisata dan kebudayaan. Ini tidak perlu merubah perda, artinya memang secara internal kita bisa tetapkan sendiri karena cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Terima kasih Pak Juli atas penjelasannya. Dan saya pikir rekomendasi yang disampaikan oleh Ahmad tadi juga relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi kaitan dengan dokumen perjalanan yang baru saja disusun dan juga sebagai apa dan juga dengan kondisi keuangan daerah kita, perlu adanya efisiensi dalam hal belanja pegawai dan sebagainya. Maka saya pun lebih cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kang Juli terkait dengan pembentukan ekraf menjadi bidang yang ada di Disparbud tapi tanpa menambah satu bidang. Terima kasih Pak Juli penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Gilang selaku Ketua Tim Kelembagaan Provinsi serta Ibu Risa. Izin saya menyampaikan hasil analisis terkait dengan pembentukan kelembagaan yang menangani urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Yang pertama, kita meninjau berdasarkan dokumen RPJMD yang terbaru tahun 2025 sampai dengan 2030. Kita melihat bahwa di dalam isu strategis di sana muncul kaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yang mana diantaranya adalah ini berkaitan dengan ekonomi biru, di mana ekonomi biru itu adalah ekonomi yang dihasilkan dari kelautan dan perikanan begitu. Dan ini juga selaras tentunya dengan Undang-Undang 23 di mana memang ada urusan pemerintahan pada bidang kelautan dan perikanan yang saat ini secara existing berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 yang mana kita tahu telah dirubah menjadi Perda 10 tahun 2020 itu dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tentunya ini saya melakukan analisis apakah memang dinas tersebut sudah optimal untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama, ini saya melakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, di mana pemetaan ini dilakukan melalui dua variabel, yaitu variabel umum dan variabel khusus. Adapun hasil dari pemetaan tersebut, yang mana untuk variabel umum itu memperoleh skor 200, sementara untuk variabel teknis memperoleh skor sebesar 660. Di mana variabel-variabel teknis ini antara lain adalah jumlah unit usaha pengolahan ikan, jumlah siup, jumlah pelabuhan, luas perairan laut, luas kawasan konservasi, jumlah unit sarana pemberdayaan perikanan, jumlah izin usaha, jumlah unit usaha, jumlah jenis ikan, dan jumlah pulau-pulau kecil. Nah, ini semua adalah unsur dari variabel khusus, di mana variabel umum antara lain adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran anggaran. Ketika ditotal ini menjadi memperoleh skor 860 yang mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, ketika memperoleh skor di antara 800 sampai dengan 1000 maka perangkat daerah dapat dibentuk menjadi tipologi A. Artinya perangkat daerah tersebut dapat membentuk 4 bidang dan 1 sekretariat. Artinya perangkat daerah yang mana Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Barat saat ini sebenarnya secara struktur sudah optimal, terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat. Namun demikian, mohon izin ini ada beberapa catatan hasil analisis saya kaitan dengan pemetaan terhadap intensitas urusan pemerintahan tersebut. Di mana dalam variabel teknis itu siup budidaya untuk perikanan tangkap yang memang menjadi kewenangan provinsi itu belum secara jelas terdefinisikan seperti apa indikator pemetaannya begitu. Lalu juga di dalam variabel teknis tadi ini juga terdapat indikator yang sebetulnya bukan menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi, antara lain penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Kementerian Kelautan, bukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Adapun terkait dengan bobot indikator yang tidak sesuai ini tidak ada, jadi memang semuanya sudah dapat terukur di provinsi, sehingga rekomendasi yang bisa saya sampaikan adalah perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator pemetaan. Ini memang kaitannya dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, jadi bukan di kewenangannya di provinsi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, bahwa eh, Dinas Kelautan dan Perikanan ini secara struktur maupun secara besaran ini sebetulnya sudah optimal dan sudah dapat melaksanakan fungsinya guna mendukung program-program kepala daerah sesuai dengan RPJMD yang baru. Begitu pula kalau kita melihat kepada kemampuan keuangan daerah, di mana kita lihat bahwa kemampuan fiskal kita itu cukup tinggi
dengan belanja pegawai itu sebetulnya masih cukup rendah di bawah 30%. Artinya memang ketika dinas kelautan ini dibentuk dalam tipologi A, yang pertama tadi secara pemetaan sudah sesuai, lalu secara jenis pun sudah sesuai karena dia melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23, maka dibentuk berupa dinas. Dan tadi secara kemampuan keuangan daerah ini masih mumpuni begitu untuk dibentuk dinas tersendiri. Itu mungkin mohon izin Pak Gilang beserta Ibu Risa yang saya sampaikan, apabila ada masukan untuk memperkuat analisis yang sudah saya lakukan, mungkin mohon masukan seperti itu. Untuk diskusi mungkin ya Kang. Tadi kan di awal sempat menyinggung terkait dengan dokumen perencanaan. Nah, sejauh mana dokumen perencanaan itu bisa mempengaruhi nilai pemetaan urusan khususnya kelautan perikanan ini, karena kalau kita lihat di sini antara 2016 dengan 2025 ini kan ada perubahan-perubahan ya, walaupun secara total ini kan tetap sama, tapi ternyata setiap indikatornya itu ternyata ada berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Iya baik Pak Gilang, mohon izin berarti tadi berkaitan dengan variabel teknis dalam pemetaan Pak. Jadi memang sebetulnya variabel teknis ini dipengaruhi oleh potensi di daerah Pak. Perubahan-perubahan yang tadi disampaikan tentunya perubahan-perubahan pada potensi sebagaimana yang ada di daerah. Adapun kaitan dengan dokumen perencanaan itu sifatnya untuk pendukung apakah memang perangkat daerah yang akan dibentuk ini mampu memberikan kontribusi terhadap program-program yang digagas oleh kepala daerah. Artinya sebetulnya nanti ini akan menjadi dua metode, Pak. Satu, kita akan menghitung pembentukan perangkat daerah ini berdasarkan pemetaan, dan yang kedua kita akan melihat sejauh mana kontribusinya terhadap program-program yang digagas oleh kepala daerah begitu, Pak. Kalau rekomendasi ke dalamnya ada nggak? Karena kan kalau ini mah rekomendasinya untuk instansi eh, Kemendagri ya, khususnya untuk perubahan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau untuk kita, Pemprov Jember seperti apa rekomendasinya? Baik, Bapak dan Ibu, apabila memang sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya kira kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Juli nih udah datang. Saya mau tanya Pak Juli, kemarin kan kita ada surat nih usulannya dari Bapeda mengenai review formasi jabatan fungsional perencana. Nah, mungkin kemarin Pak Juli udah ngobrol nih sama Bapeda, bisa laporin nih ke saya hasil dari pertemuannya apa ya? Nah, dari hasil perhitungan tersebut, ini Bu diperoleh KKK sebagai berikut, di mana eh, total untuk kebutuhan dari formasi jabatan fungsional perencana ini sejumlah 294 yang terbagi di dalam 4 jenjang jabatan, yaitu jenjang pertama, muda, madya, dan utama. Ini secara sebaran sebetulnya sudah sesuai Bu, dia sudah berbentuk piramid, jadi memang semakin mengerucut ke atas begitu Bu. Dan ini tersebar di hampir seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun memang sebarannya tidak merata karena menyesuaikan dengan beban kerja dari masing-masing perangkat daerah begitu. Berarti ini hasil menurut Pak Juli ini berarti udah sesuai ya? Maksudnya angka ini tidak akan berubah lagi sampai 5 tahun ke depan ya harusnya ya? Iya betul harusnya memang begitu karena memang berdasarkan perhitungan dari Bapeda selaku unit peminat ini memang sudah dihitung untuk 5 tahun ke depan. Jadi memang eviden yang digunakan pun memang eviden berdasarkan RPJMD terbaru yang mana berlaku 5 tahun begitu. Nah ini memang ada beberapa yang menjadi fokus saya Bu, khususnya untuk di jenjang madya, karena memang ternyata tidak semua perangkat daerah memperoleh formasi madya Bu. Nah ini tergantung tadi dari eh, output Bu, betul kualitas dari perencanaan di masing-masing perangkat daerah tersebut. Yang mana memang sebetulnya besaran dari perangkat daerah tidak juga ternyata Bu menggambarkan untuk kebutuhan formasi madya begitu. Jadi mungkin kalau secara kasat mata
ada beberapa perangkat daerah yang kita anggap justru perangkat daerah yang kecil Bu, tapi ternyata memperoleh informasi media. Nah ini memang secara perhitungan sudah sesuai Bu begitu, dan ini sudah kita konfirmasi baik ke Bapeda maupun Bappenas di mana memang itu memungkinkan. Bu. Jadi kalau misalnya memang bisa sudah dipertanggungjawabkan, berarti bisa ke tahap berikutnya berarti ya? Iya, Contoh betul Bu. lagi. Nah setelah ini apa lagi nih Mbak Juli? Setelah kita sudah ada kesepakatan mungkin ya, sudah hasilnya sudah didapat gitu antara Bapeda, Bappenas dan biro organisasi, ini selanjutnya kita harus apa lagi nih tindak lanjut? Baik Bu, khususnya untuk jabatan fungsional karena memang kita sudah punya SOP Bu. Jadi nanti setelah clear pembahasan di internal Pemprov Jabar, ini nanti kita akan usulkan ke instansi pembina Bu untuk memperoleh rekomendasi. Yang mana instansi pembina di sini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Nanti setelah keluar rekomendasi dari Bappenas, itu baru akan kita usulkan kembali ke Menpan untuk memperoleh rekomendasi Menpan, baru kita tetapkan dalam bentuk keputusan gubernur begitu Bu. Nah, baru setelah itu ditetapkan, barulah mungkin proses untuk pengisian formasi ini bisa dilaksanakan. Gitu Bu di sini. Berarti begitu ya. Jadi mungkin ini bisa disampaikan juga nih ke teman-teman Bapeda nih untuk segera menyampaikan surat mungkin ya ke kita dulu ya. Betul, Ya. betul Bu. Nanti untuk penyampaiannya berarti dari biro organisasi ya ke Bappenas itu dari biro organisasi atau dari Iya, Bapeda? ya. Jadi nanti prosesnya untuk yang berhubungan dengan instansi pembina itu nanti Bapeda Bu. Jadi Bapeda bersurat ke instansi pembina, nanti setelah keluar rekom itu disampaikan ke kita ke biro organisasi untuk dilanjutkan penyampaian ke Kemenpan RB Bu. Itu biasanya kita melalui surat gubernur Bu dari kepala daerah Bu. Jadi memang nanti kalau sudah kita sampaikan keluar rekom dari Menpan baru kita tetapkan. Nah, ini mudah-mudahan prosesnya bisa cepat Bu, tidak terlalu lama Bu. Clear berarti ya Pak Juli ya. Insya Allah clear Bu. Makasih banyak ya Pak Juli penjelasannya. Kak, Ya gimana? jadi ada saudara rencana sih pengen masuk ASN. Kira-kira prosedurnya gimana aja sih? Nah, bagus nih. Memang sekarang kebetulan lagi dibuka tuh pendaftaran untuk CASN. Yes. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ada dua tuh sekarang ASN itu, ada PNS dan P3K. Nah, ini nanti tergantung nih temennya tadi ya, Ya. temennya mau daftar yang mana. Tapi yang pasti untuk pendaftaran terkait dengan CASN ini, yang pertama pemerintah itu menetapkan dulu formasi. Formasi itu kaitan dengan lowongan yang akan dibuka dan jabatan apa saja. Nah ini tentunya berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Formasi ini nanti diumumkan di kanal BKD, BKN, untuk pegawai nasional dan sebagainya, atau di kanal-kanal instansi lainnya begitu. Ini diumumkan supaya masyarakat bisa mengetahui formasi apa saja yang dibuka. Nah nanti di situ juga dimunculin tuh kualifikasi jabatannya, kualifikasi pendidikannya apa, persyaratan jabatannya apa. Misalkan nih yang pertama adalah usia gitu ya. Nah, usia biasanya dibatasi 18 sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau misalkan tadi temennya Akang nih di atas 35 tahun, nah itu mohon maaf itu Bisa ya. sudah tidak bisa lagi mengikuti seleksi CSN. Nah, tapi memang ada juga beberapa formasi atau jabatan tertentu yang masih dimungkinkan untuk usianya di atas 35 tahun gitu. Tapi nanti kita lihat mana yang dirilis oleh pemerintah. Nah, selain itu juga tentunya formasi ini melekat juga syarat pendidikan. Karena sekarang sudah spesifik nih jabatan tertentu, ya pendidikannya juga tertentu yang memang menunjang kepada jabatan tersebut. Jadi kalau nanti dari segi pendidikan sekiranya oh ini sudah tidak masuk nih persyaratan pendidikannya, coba dicari formasi yang lain begitu. Selain itu juga ini wajib nih melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini biasanya diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah. Begitupun juga ada surat bebas narkoba dan juga surat keterangan tidak pernah berhadapan dengan hukum, apalagi pidana begitu ya. Ini kalau dulu namanya SKCK gitu ya dari kepolisian. Nanti juga selain itu juga didukung juga oleh dokumen terkait dengan identitas seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto dan sebagainya. Ini nanti jadi satu persyaratan khusus dalam melakukan
pendaftaran untuk CSN tadi gitu. Oke oke. Kalau misalkan ada contoh-contoh soal-soalnya kayak gimana sih? Nah, sebetulnya seleksi CS ini terbagi ke dalam beberapa tahap. Mhm. Yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi persyaratan-persyaratan tadi itu silakan dibikin doodle gitu, didokumentasikan untuk seleksi administrasi. Nah, nanti dokumen-dokumen ini akan diverifikasi oleh panitia apakah sudah sesuai atau belum atau masih ada yang kurang. Nah, nanti kalau sudah lolos seleksi administrasi itu baru nanti ada namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini dilakukan melalui yang namanya CAT, Computer Assist Test gitu. Jadi semuanya sudah tidak lagi manual, sekarang sudah melalui digitalisasi. SKD ini ada model gitu, tiga model yang dilaksanakan. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, lalu tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi ada tiga, TWK, TWK, TIU, dan TKP gitu. Nah, nanti kalau seleksi kompetensi dasar sudah lolos, dinyatakan lolos, maka masuk ke seleksi kompetensi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, ini biasanya dilakukan bagi peserta yang lolos SKD dan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Jadi memang betul-betul eh, soalnya itu adalah yang berkaitan dengan kompetensi maupun wawasan pada bidang yang dilamar begitu. Nah, setelah itu baru nanti diumumkan hasilnya. Pengumuman hasil seleksi ini juga biasanya dilakukan melalui portal pemerintah. Kalau di kita biasanya SS CSN gitu, ataupun nanti di kanal BKD juga, di website resmi instansi juga ini juga muncul. Nah, nanti kalau peserta yang dinyatakan lulus, nah, lalu nanti ada semacam daftar ini ya, apa, daftar ulang atau registrasi gitu ya untuk melengkapi dokumen. Nah, baru setelah itu bisa diterminkan terkait nomor induk pegawainya gitu. Ini kalau sudah selesai, sudah diumumkan, maka sudah resmi menjadi ASN itu. Tadi baik itu PNS maupun P3K tergantung kepada formasi mana yang dilamar gitu betul. Oke. Terus kan tadi sebetulnya udah ada dimensi ya terkait formasi harus dilihat di portal dan segala macam. Tapi kira-kira untuk detailnya secara alur proses prosedur untuk pendaftaran tuh kira-kira harus gimana sih? Kak? Ya, ini juga penting nih, betul. Kadang masyarakat bingung gitu ya. Ini kita bagaimana sih proses daftarnya gitu, harus seperti apa sih yang disiapkan. Nah, itu juga sebenarnya sudah tersedia, Li. Jadi nanti di portal-portal pemerintah, di website-website pemerintah, baik BKD gitu maupun BKN itu sudah diumumkan juga prosedurnya harus apa, tahap pertama apa, tahap kedua apa, dan ini semuanya gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun dan semuanya terbuka, transparan, bisa dilihat. Bahkan pada proses seleksi pun sebetulnya itu bisa dipastikan bahwa ini terbebas dari tindak pidana korupsi dan nepotisme. Jadi semuanya sudah terbuka, serba transparan. Silakan masyarakat bisa mendaftar dan ini dijamin oleh pemerintah bahwa semuanya dilakukan secara transparan tadi. Gitu. Oke, siap kan. Terima kasih banyak, cukup lengkap dan komprehensif informasinya. Sekali lagi, Nun, Terima kasih Kang, nanti mudah-mudahan informasi yang bermanfaat, mudah-mudahan nanti rekannya juga bisa ikut daftar CSN gitu dan bisa bergabung bersama kita nih di pemerintah untuk tentunya mengabdi kepada masyarakat. Ya. benar. Oh, salam. Punten Pak ya ngawagel ya, kudu teu marah sih teh Pak. Siap Pak. Saya teh kan bisa dibantu. pegawai baru Pak PNS. Baru berapa 3 tahun 4 tahun Pak. Nih, gimana nih tentang pola karir di PNS sendiri Pak, ASN sendiri itu gimana Pak? Ya, eh, sebetulnya regulasi yang mengatur sudah ada, Pak Dadan. Jadi kita punya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ada juga PP 17 tahun 2020 tentang manajemen karir itu, manajemen PNS gitu ya. Ya. Lalu juga yang lebih detail terkait dengan pola karir
itu sebetulnya ada Permenpan nomor 22 tahun 2021 Pak. Nah tapi sebelum kita membahas pola karir nih, saya tanya dulu Pak Dadan sudah tahu belum jenis-jenis jabatan di PNS? Nah, itu belum tahu Pak gimana Pak? Oke. Jadi di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN itu sebenarnya secara ruang lingkup jabatan di ASN itu terbagi dua. Jabatan manajerial, kalau dulu tuh kita ingat istilahnya jabatan struktural gitu ya. Struktural ya. Itu ada JPT, ada jabatan administrator, ada juga jabatan pengawas gitu. Nah, satu lagi ada jabatan non manajerial. Artinya dia tidak melaksanakan fungsi-fungsi manajerial gitu ya. Itu ada jabatan fungsional dengan berbagai jenjangnya dari mulai terampil dan sebagainya sampai ke utama gitu ya. Dan ada juga jabatan pelaksana. Nah, ini nanti berkaitan dengan pola karir, ini sebetulnya terbagi tiga Pak Dadan. Ada pola karir vertikal, artinya di ke atas gitu ya. Ada juga pola karir yang horizontal ke samping, dan ada pola karir diagonal. Diagonal ini perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang sifatnya naik gitu, tapi dia lintas jenis jabatan. Tadi misalkan, ini saya kasih contoh satu-satu deh biar jelas gitu ya. Yang pertama pola karir horizontal. Pola karir horizontal ini tadi sejajar gitu ya, dia ke samping. Artinya dia berpindah dari satu jabatan ke jabatan yang lain, tapi yang sifatnya setara. Nah, setara ini dari mana? Dari kelasnya, dari grade jabatannya. Bisa dari pelaksana ke pelaksana lain, atau dari jafung ke jafung lain, atau tadi jabatan manajer ke manajer lain yang setara. Ataupun juga berpindah jenis jabatannya, tapi grade-nya setara. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk apa? Kita dulu mengenal yang namanya tour of duty, tour of area. Nah, ini biasanya jadi kalau pindah dinas tempat kerja ya, betul. gitu ya. Tapi Jadi jabatannya kalau Pak Dadan pengen menambah pengalaman, menambah wawasan, nah ini bisa digunakan mutasi dengan pola karir horizontal. Ada juga pola karir vertikal tadi, dia sifatnya naik, tapi di dalam satu jenis jabatan Pak. Jadi misalkan tadi jabatan struktural gitu ya, jabatan manajerial gitu, nah itu dia naik ke jabatan manajerial yang lain, dari pengawas ke administrator atau administrator ke jabatan gitu. Nah, berbeda dengan jabatan pola karir diagonal, itu sifatnya naik tapi lintas jenis jabatan. Contoh misalkan dari jabatan pengawas dia ingin berpindah ke jabatan fungsional ahli media. Nah, ini dia secara karir naik tapi dia lintas jenis jabatan begitu. Jadi dari pengawas yang grade-nya sekitar grade 9 ke Jafung Madya yang grade-nya grade 11. Nah, ini diagonal sifatnya. Ini tergantung nanti. Ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki serta minat dan kecenderungan dari Pak Dadan ini. Begitu. Kalau saya kan dari pelaksana nih Pak, jenjang karirnya buat kedepannya seperti apa? Ah, pelaksana itu sebetulnya ada dua Pak Dadan. Bisa nanti Pak Dadan masuk ke fungsional atau Pak Dadan bisa ke struktural gitu. Jadi tergantung. Kalau tadi berarti kan ini nanti kalau Pak Dadan sudah di pelaksana kelas 7 pasti nanti akan diagonal Pak, apakah larinya ke struktural jadi jabatan manajerial tadi atau ke fungsional yang memang melaksanakan fungsi-fungsi secara teknis begitu, hanya memang berbasis keahlian. Tapi yang pasti adalah pola karir diagonal begitu Pak Dadan. Oke, baik Pak, mungkin cukup seperti itu Pak. Terima kasih penjelasannya. Sangat jelas sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadan. Kang, kan kita tuh lagi ngerjain kelasnya Padahal. Kita biar percepatan formasi dari Menpan gimana kalau kita ngasih tanda terima kasih gitu? Bentar. Ini perlu saya luruskan nih Kang. Yang dimaksud Akang memberikan hadiah itu sebenarnya termasuk gratifikasi loh. Dan gratifikasi itu konteksnya dalam konteks jabatan ASN sebenarnya termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Wah, padahal kan mungkin niat kita cuma terima kasih gitu kan, setelah nanti formasi kita keluar kan gak ada niat gratifikasi, itu gimana sih? Nah, justru itu letak bahayanya itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas menyebutkan gratifikasi itu khususnya yang diterima oleh ASN berhubungan dengan jabatannya itu dianggap sebagai suap.
kecuali dilaporkan dulu ke KPK. Jadi walaupun niatnya baik, tetap bisa berimplikasi hukum sebetulnya. Terus kan misalkan kita udah terlanjur nih kan, udah terlanjur ngasih, nanti gimana? Sebenarnya resikonya cukup besar, Kak. Jadi gini, saya coba jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama dari risiko hukum. ASN itu bisa dipidana dan dibintai denda dari gratifikasi itu karena dianggap menerima atau memberikan suap. Lalu juga ada resiko administratif. Nah, kita tahu ada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, itu bisa dijatuhi sanksi disiplin berat sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. Selain itu juga ada juga nih resiko berkaitan dengan organisasi. Yang pertama, kredibilitas dari rekomendasi terkait kelas jabatan tadi yang dikeluarkan oleh Menpan itu menjadi dipertanyakan seolah keputusan bisa dibeli. Nah, ini yang paling penting nih, ada resiko pribadi. Nah, kita bayangkan coba ya, reputasi dan karir ASN bisa hancur. Sesekali tersangkut korupsi, masyarakat tidak akan lagi percaya pada integritas kita. Oh, walaupun kelihatannya kan sepele ya Kak, tapi itu sangat fatal banget ya kan? Benar, Kang. Jadi gini, proses rekomendasi kelas jabatan itu memang sebenarnya membutuhkan waktu karena ada proses validasi dan verifikasi di sana melalui analisa jabatan, evaluasi jabatan sampai kepada verifikasi terkait beban kerja sesuai dengan Permenpan nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan. Nah, sebetulnya kalau kita mengikuti prosesnya, hasilnya juga pasti akan keluar. Meskipun memang membutuhkan waktu, tapi dengan memberi gratifikasi seolah kita menukar integritas dengan sesuatu yang ilegal. Misalkan udah terlanjur dan kita nggak bisa nolak terus, atau kita kirim ke rumah gitu sih, apa tanda terima kasihnya itu gimana? Nah, ini bener nih, Kang. Jadi sebenarnya memang kita ada beberapa momen diposisikan dalam tidak bisa menolak pemberian tersebut, atau misalkan hadiah tersebut dikirim langsung ke rumah nih, kita kan nggak bisa nolak nih kan. Nah, sebenarnya itu sudah diatur juga nih. Jadi sebenarnya jika ASN menerima hadiah tersebut dalam waktu 30 hari kerja itu dilaporkan ke KPK. Nah, ini kita bisa bebas dari jeratan hukum sebetulnya. Oke siap Kang, hatur nuhun pisan. Insya Allah sekarang saya lebih paham dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depannya Kang. Ya, betul, Li. Jadi memang sebetulnya banyak ya apa-apa saja yang memang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, dan memang kita sebagai ASN seharusnya sudah paham apa saja, karena tadi selain gratifikasi banyak juga ada suap, ada penyelewengan wewenang gitu ya, ada juga eh, apa jabatan gitu tidak sesuai dengan fungsi dan sebagainya itu sebetulnya masuk kepada ranah tindak pidana korupsi. Dan kita sebagai ASN yang pertama harus tahu dulu apa sih yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi dan menjauhi itu. Selain itu juga kita tentunya harus bisa mengingatkan rekan-rekan diri kita. Yang mudah-mudahan ini tentunya menjadi pengalaman berharga, Kang. Kedepannya kita bisa lebih menjaga integritas kita, mematuhi regulasi, supaya memastikan pelayanan publik dapat tetap berjalan dengan baik. Oke siap Kang, nuhun pisan Kang. Sama-sama. Sip. Cut.